Halo hai anak-anak hebat, balik lagi di channel Citasari. Dan di video kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan di kelas 12, yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu konsep dari turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya sudah anak-anak pelajari tentang konsep dari limit. Kali ini mengenai turunan, kita bahas terlebih dahulu mengenai turunan fungsi trigonometri dari fx sama dengan sin x. Nah, dari limit sebelumnya anak-anak sudah membahas bahwa konsep dari turunan fungsi trigonometri ini punya hubungan atau punya relasi dengan konsep limit, di mana konsep turunan fungsi itu adalah limit fx ditambahkan h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Nah, di sini karena kita ingin mencari turunan dari sin x, jadi di sini kita jadikan dia sin x ditambahkan h dikurangi sin x, itu nilai fx-nya sendiri, per h. Nah, sin x ditambahkan h ini itu di bagian identitas trigonometri itu sama dengan sin x cos y ditambahkan cos x sin y. Itu jika sin x ditambahkan y. Berarti di sini jika kasusnya sin x ditambahkan h akan menjadi sin x cos h ditambahkan cos x sin h dikurangi sin x per h untuk h mendekati 0. Nah, kemudian kita gabungkan, ini memiliki sin x, ini juga memiliki sin x. Kita keluarkan sin x nya, itu akan menjadi cos h dikurangi 1, kemudian ditambahkan dengan cos x dikalikan sin h per h untuk h mendekati 0. Nah, kemudian di bagian identitas trigonometri juga anak-anak sudah mempelajari cos 2h itu sama dengan 1 dikurangi sin pangkat 2h. Nah, ini artinya kalau kita ingin mencari cos h itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah h. Berarti untuk mencari cos h dikurangi 1 sama dengan negatif 2 sin kuadrat setengah h. Jadi bentuk konsep dari turunan fungsinya akan menjadi seperti ini. Sin x dikalikan negatif 2 sin kuadrat setengah dari h ditambahkan cos x sin h per h. Kemudian kita olah dia menjadi sin x dikalikan negatif 2 sin setengah h dikalikan sin setengah h per h, kemudian kita pisahkan dengan cos x sin h per h nya. Nah, lalu ini akan menjadi, ini kita keluarkan dulu negatif 2 sin x, kemudian yang masih mengandung h hanya bagian ini, itu akan menjadi sin setengah h dikalikan sin setengah h per h. Kemudian yang bagian ini kita keluarkan cos x nya, jadinya yang masih tersisa adalah limit sin h per h untuk h mendekati 0. Nah, yang ini jika di aturan limit sebelumnya dia akan menjadi setengah. Kemudian yang ini jika kita substitusi h mendekati 0, 0 nya di sini sin setengah kali 0, sin 0 itu akan menjadi 0. Kemudian bagian ini akan menjadi cos x dikalikan dari aturan limit sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari limit sin h per h untuk h mendekati 0 itu sama dengan 1. Jadi akan menjadi negatif 2 sin x dikalikan setengah kali 0 ditambahkan cos x dikalikan 1. Hasilnya adalah cos x. Nah, jadi dari sana bisa ditarik kesimpulan bahwa turunan dari sin x itu adalah cos x. Nah, dengan menggunakan aturan yang sama, dengan penurunan rumus yang sama, anak-anak akan mendapatkan turunan dari cos x itu adalah negatif sin x. Nah, jika fx sama dengan sin ax, a ini adalah suatu bilangan, itu akan menjadi turunan dari f aksen x nya adalah a cos ax, di mana a ini adalah turunan diperoleh dari turunan ax itu sendiri, a dikalikan cos ax. Jadi turunan dari sin itu adalah cos, jadi turunan dari ax itu adalah a dikalikan turunan dari sin cos, berarti cos ax. Kemudian yang cos ax juga sama, turunannya itu adalah negatif a sin ax. Ini kenapa bisa negatif? Itu karena berasal dari turunan dari cos itu adalah negatif sin. Jadi trik untuk menghafal cepatnya itu adalah
dengan menggunakan tangga ini, sin cos, negatif sin, negatif cos. Turunan dari sin adalah cos, turunan cos adalah negatif sin, turunan negatif sin adalah negatif cos. Sampai di sana anak-anak bisa memahaminya ya. Oke, kita langsung bahas contoh soalnya. Yang pertama ada fx sama dengan sin negatif 4x. Turunan fungsi tersebut adalah, nah berarti kan di sini ada negatif 4-nya ya. Turunan dari negatif 4x itu adalah negatif 4. Turunan dari sin adalah cos. Jadi akan menjadi negatif 4 cos dari negatif 4x. Bisa dipahami ya soal yang pertama. Kemudian contoh yang kedua itu ada fx sama dengan negatif 3 sin 2x. Tentukan turunannya. Nah, yang ini turunan dari 2x itu adalah 2. Berarti negatif 3 ini itu dikalikan dengan 2, turunan dari sin adalah cos 2x. Jadi akan menjadi negatif 3 dikalikan 2 itu adalah negatif 6. Jadi hasil akhirnya negatif 6 cos 2x. Kemudian yang ketiga, ini ada fx sama dengan 4 sin 2x ditambahkan pi. Tentukan turunan dari fungsinya dan juga f aksen pi per 4-nya. Nah, kita cari terlebih dahulu turunannya. Nah, ini kan 4 sin 2x ditambahkan pi. Turunan dari 2x ditambahkan pi itu adalah 2. Karena ini merupakan konstanta ya, jadi itu akan menjadi 0. Turunannya adalah 2, berarti 4 dikalikan 2. Turunan di sini itu adalah cos, berarti 4 dikalikan 2 cos 2x ditambahkan pi. Akan menjadi hasilnya 8 cos 2x ditambahkan. Nah, lalu untuk f aksen pi per 4-nya, jika sudah mencari turunannya, kita substitusi pi per 4-nya. Jadi hasilnya adalah 8 cos 2 dikalikan, nah x-nya ini kita ganti dengan pi per 4 ditambahkan pi. Ini kan bisa dicoret ya, sama-sama dibagi 2, ini hasilnya 1, ini 2. Jadi setengah pi ditambahkan pi. Nah, itu akan menjadi 8 cos 3 per 2 pi. Kemudian untuk memudahkan kita mencari 3 per 2 pi ini, kita ubah dari radian menjadi derajat. Jadi 3 per 2 dikalikan 180 derajat. Kemudian ini bisa dibagi 2, ini jadinya 90 ya. 90 derajat dikalikan 3 hasilnya adalah 270 derajat. Nah, 8 cos 270 derajat. Cos dari 270 derajat itu adalah 0. Berarti 8 dikalikan 0 adalah 0. Sampai di sana bisa dipahami ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Ini fungsinya adalah 4 cos 3x dikurangi v. Kita cari turunannya juga. Nah, turunan dari 4 cos 3x dikurangi v, kita cari terlebih dahulu 3x dikurangi v ini turunannya berapa sih? Turunannya kan sama dengan 3 ya. Berarti 4 dikalikan 3, kemudian turunan dari cos itu adalah negatif sin, berarti dikalikan negatif sin dari 3x dikurangi pi. Nah, ini kita pindahkan negatifnya ke depan, kemudian 4 dikalikan 3 itu adalah 12, berarti negatif 12 sin 3x dikurangi pi. Lanjut ke soal yang nomor 5, fx sama dengan negatif 4 cos 2x dikurangi 9. Masih sama, kita cari turunan pertamanya, berarti 2x ini turunannya adalah 2. Kemudian cos ini turunannya adalah negatif sin, berarti negatif 4 dikalikan 2 dikalikan negatif sin 2x dikurangi 9. Jadi hasil akhirnya adalah 8 sin 2x dikurangi 9. Nah, untuk lebih memahami materi, silakan anak-anak coba latihan soalnya. Ini yang pertama ada 4 soal, bisa anak-anak coba. Oke, ini selanjutkan ke soal yang ketiga dan keempat. Oke, kemudian kita bahas sifat dari turunan fungsi. Nah, di layar sudah ada 5 turunan dari fungsi sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifatnya itu masih sama dengan yang anak-anak pelajari di kelas 11 sebelumnya. Namun saat ini itu fungsinya sudah berbeda dengan kelas 11, levelnya yang saat ini adalah fungsi trigonometri. Nah, untuk yang pertama ketika anak-anak mengalikan konstanta dengan suatu U, berarti dia turunannya adalah K dikalikan U aksen. Begitu pula rumus-rumus di bawahnya. Jadi ini harus anak-anak ingat dan juga pahami ya. Kemudian diselanjutkan ke
sifat dari turunan fungsi trigonometri lanjutannya. Kalau yang sebelumnya hanya sin dan cos, ini ada turunan dari fungsi trigonometri tan X. Nah, untuk tan X ini mempunyai turunan secant kuadrat X. Kemudian kotan X itu mempunyai turunan negatif kosekant kuadrat X. Untuk secant X dia memiliki turunan secant X dikalikan tan X. Kemudian yang terakhir kosekant X memiliki turunan negatif kosekant X dikalikan kotan X. Untuk lebih memahaminya, kita bahas di contoh soal. Nah, ini untuk yang penjumlahannya ya. Fx sama dengan sin 4x ditambahkan dengan secant 2x. Kita mencari turunannya terlebih dahulu. Nah, kita cari satu persatu ini. Turunan dari sin 4x, kemudian turunan dari secant 2x. Nah, kita misalkan dulu untuk memudahkan anak-anak, sin 4x ini adalah U, kemudian secant 2x ini adalah V. Berarti turunan dari U ini, U aksennya itu adalah 4 cos 4x. Kemudian turunan dari secant 2x itu adalah 2 secant 2x dikalikan tan 2x. Jadi untuk mencari f aksen x-nya, kita tinggal gabungkan 4 cos 4x ditambahkan dengan 2 secant 2x dikalikan tan 2x. Lalu untuk mencari f aksen pi per 6-nya gimana dong, Miss? Ini tinggal mensubstitusi x-nya ini anak-anak ubah menjadi pi per 6 ya. Yang diubah itu f aksen x-nya ya, bukan fx-nya. Nah, kita ubah jadi pi per 6 nih x-nya. Berarti kan 4 dikalikan pi per 6, ini juga 2 dikalikan pi per 6, ini juga sama ya. Berarti ini dicoret-coret jadi sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 2 per 3 pi. Kemudian yang ini menjadi pi per 3, ini masih sama ya, pi per 3. Nah, ini kita ubah dari radian menjadi derajat. Jadi pi-nya ini kita ubah menjadi 180, maaf. Jadi 180. Nah, 2 per 3 dikalikan 180, berarti ini akan menjadi, ini 2 dikalikan 60 derajat. Berarti 4 cos 120 derajat. Nah, yang ini ditambahkan 2 secant 180 derajat dibagi 3, berarti 2 secant 60 derajat dikalikan tan 60 derajat. Nah, ini akan menjadi 4 cos dari 120 derajat itu adalah negatif setengah ditambahkan 2 dikalikan secant dari 60 derajat adalah 2 dikalikan tan dari 60 derajat, yaitu akar 3. Jadi hasilnya adalah negatif 2 ditambahkan 4 akar 3. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu cos 2x dikurangi 2 sin 3x. Nah, ini kita mencari f aksen x yang terlebih dahulu. Jadi masih sama ya dengan yang sebelumnya, namun yang bagian ini operasinya itu adalah pengurangan. Nah, untuk u-nya itu kita misalkan cos 2x. Kita cari turunannya. Turunannya berarti kan turun dari 2x itu 2. Kemudian turunan dari cos negatif sin, berarti negatif 2 sin 2x. Kemudian yang v itu adalah negatif 2 sin 3x, berarti turunannya adalah negatif 2 dikalikan 3 cos 3x, berarti negatif 6 cos 3x. Kemudian kita gabungkan. Jadi hasilnya adalah negatif 2 sin 2x dikurangi dengan 6 cos 3x. Lalu kita substitusi pi per 4-nya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Negatif 2 sin 2 dikalikan pi per 4 dikurangi 6 cos 3 dikalikan pi per 4. Berarti negatif 2 sin setengah pi dikurangi 6 cos 3 per 4 pi. Ini kita ubah ke dalam bentuk derajat, akan menjadi negatif 2 sin setengah dikalikan 180 derajat dikurangi 6 cos 3 per 4 dikalikan 180 derajat. Berarti hasilnya adalah negatif 2 sin 90 derajat dikurangi 6 cos 135 derajat. Berarti sin 90 derajat itu adalah 1 dan cos 135 derajat itu adalah negatif setengah akar 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2 dikalikan 1 dikurangi 6 dikalikan negatif setengah akar 2. Hasil akhirnya menjadi negatif 2 ditambahkan 3 akar 2. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ini fx sama dengan sin 2x ditambahkan pi dikalikan cos 2x dikurangi pi. Nah, ini operasinya adalah perkalian. Tentukan f aksen x-nya dan f aksen pi per 2.
kita cari f aksennya. Kalau bentuknya perkalian, itu rumusnya adalah untuk mencari turunannya dari sifat turunan fungsi u aksen v dikurangi u v aksen. Ini kita misalkan u, dan ini kita misalkan v. Berarti jadinya turunan dari u itu adalah 2 cos 2x ditambahkan pi. Kemudian turunan dari v-nya itu adalah negatif 2 sin 2x dikurangi pi. Berarti untuk mencari turunannya, rumusnya adalah u aksen p ditambahkan u v aksen. Berarti 2, u aksen itu kan 2 cos 2x ditambahkan pi, kemudian v-nya itu adalah cos 2x dikurangi pi, ditambahkan u-nya sin 2x ditambahkan pi, dikalikan v aksennya itu adalah negatif 2 sin 2x dikurangi v. Berarti hasilnya adalah 2 cos 2x ditambahkan v dikalikan cos 2x dikurangi v dikurangi 2 sin 2x ditambahkan v dikalikan sin 2x dikurangi v. Kemudian untuk menjadi f aksen v per 2 nya itu kita substitusi x nya menjadi v per 2. Hasilnya menjadi 2 cos 2 dikalikan v per 2 ditambahkan v cos 2 dikalikan v per 2 dikurangi v dikurangi 2 dikalikan sin 2 dikalikan v per 2 ditambahkan v dikalikan sin 2 dikalikan v per 2 dikurangi v. Nah, berarti 2 cos 2v dikalikan cos 0 dikurangi 2 sin 2v dikalikan sin 0. Cos 2v itu adalah 1, cos 0 itu 1, sin 2v itu adalah 0, sin 0 itu juga 0. Berarti 2 dikalikan 1 dikalikan 1 dikurangi 2 dikalikan 0 dikalikan 0. Hasil akhirnya adalah 0. Nah, untuk lebih memahami materi, silahkan anak-anak coba latihan soalnya. Ini bagian nomor 5-nya, lanjutan yang sebelumnya ya. Kemudian bagian soal nomor 6. Kemudian 2 soal yang terakhir, 7 dan 8. Jadi total ada 8 latihan soal yang bisa anak-anak kerjakan di video ini. Oke, di penghujung video Miss menyampaikan terima kasih banyak untuk anak-anak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sukses, semoga semakin memahami materi konsep dari turunan fungsi trigonometri. Jangan lupa latihan soal dan juga tetap jaga kesehatan. Tetap semangat menggapai mimpi anak-anak.